Anda kembali di The Prime Show pemirsa. Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri. Apresiasi disampaikan saat Jokowi menerima kedatangan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Solo, Jawa Tengah. Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Bahlil hadir bersama keluarga untuk bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi Selasa malam. Dalam pertemuan keduanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati. Tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, untuk kebaikan negara. Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 1,5 jam. Pertemuan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita hari ini. Saya mau ke Pak Immanuel Ebenezer. Pak Immanuel, bagaimana nih tanggapannya Pak Jokowi terhadap pertemuan antara Prabowo dan juga Bu Mega? Kan tadi sudah terjawab tuh ya. Jokowi sangat menghormati pertemuan itu. Kemudian ya dia berharap ya semua pemimpin ya duduk satu meja berkumpul silaturahmi, apalagi nih di momen Lebaran ini. Apalagi Pak Prabowo kan sering menyampaikan ya pemimpin bangsa ini harus saling rukun. Kita punya contoh di negara-negara di luar sana, pemimpinnya karena sering tidak rukun, ya akhirnya dikorbankan bangsanya, rakyatnya. Nah, dia punya gambaran dan contoh itu misalnya kayak di Suriah, di beberapa negara Timur Tengah, Libya dan sebagainya ya. Ya akhirnya yang dikorbankan rakyatnya. Saya melihatnya Pak Prabowo sangat genuine lah ya. Dia contoh sosok negarawan yang punya rasa respect terhadap siapapun lah ya. Karena dia sedang posisi berkuasa, dia bisa aja melakukan hal yang sebetulnya yang dia tidak inginkan, tapi dia melakukan. Ini adalah kehendak rakyat, kehendak rakyat, semua pemimpin saling rukun, saling guyup. Karena ini harapan semua, artinya apa yang disampaikan Pak Prabowo berkali-kali dalam pidatonya di dalam beberapa pertemuan, itu benar-benar diimplementasikan, ada implementatifnya gitu, tidak omon-omon lah. Tinggal nanti hal-hal yang sifatnya eskalatif itu coba dikurangin, agar bangsa ini bisa melangkah lebih baik ke depan dan lebih maju. Karena dampak dari perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump ini punya dampak yang luar biasa untuk Indonesia. Tapi saya meyakinkan bahwa Pak Prabowo telah melakukan sesuatu sebelum terjadinya perang dagang ini. Misalnya adanya Danantara, bagaimana mengkonsolidasikan uang kita yang luar biasa itu, ada 15 sekian triliun itu, 15.000 triliun, itu luar biasa. Artinya ya kita lebih siap lah dalam menghadapi krisis apapun yang akan terjadi. Dan ini kan di luar prediksi orang di luar, bahwa ternyata Donald Trump mengambil kebijakan yang sangat mengkhawatirkan lah ya secara global. Nah, momentum Lebaran ini sangat-sangat genuine lah. Tinggal nanti kita ke depan PDIP yang tidak di dalam pemerintahan ini kan sebetulnya mitra strategis pemerintah Pak Prabowo, gitu. Jadi nggak mesti juga harus di dalam pemerintahan, karena di dalam atau di luar pemerintahan itu sama berkualitasnya, sama bermoralnya dan sama bagusnya. Karena pemerintahan yang bagus itu
harus ada lawan tanding dalam pemikiran gitu. Jadi nggak mesti harus semua di dalam pemerintahan. Nanti kalau semua dalam pemerintahan, siapa yang ngontrol kekuasaan ini? Nah, hari ini kita harus menghormati sikap PDIP yang tetap konsisten di luar pemerintahan. Jadi semoga dengan pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini bisa memikirkan bangsa ini ke depan lebih baik lah. Soal kritik, soal yang lain-lainnya, saya rasa itu tetap harus ada, jangan tidak ada. Jangan hanya pertemuan ini malah tidak ada kritik, itu repot juga kita. Yang nggak boleh itu ya fitnah, menghina dan sebagainya. Karena saya yakin lah ke depan nanti kita butuh kader-kader bangsa yang modelnya seperti Pak Prabowo, dia datangin tuh. Ini kan Pak Prabowo dan Bu Mega ini kan sepertinya kan bukan pimpinan partai, tapi seperti adik kakak. Karena berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan bahwa Bu Mega itu kan kakaknya, gitu. Apalagi disambut oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sampai detik ini menganggap Bu Mega itu adalah guru buat dirinya. Ya udah saling ketemu Allah, saling guyup, itu juga diinginkan rakyat lah. Baik. Pak Effendi, sepakat nggak dengan pernyataan dari Pak Ebenezer kalau pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini tidak ada bayang-bayang Jokowi nih, Pak? Ya, kalau dalam bungkus panggung depannya, Noel, jadi di panggung depan pasti begitulah Bang Kodari, Mas Astrio, Diandra, dan para pemirsa, namanya silaturahim, pas pada hari baik bulan baik, ya kan? Semua yang baik-baik yang kita keluarkan. Tapi begini Noel, maksud saya, kalau kita lagi mencoba membayangkan, ini metakomunikasi ya, karena kita tidak hadir pada waktu pertemuan yang cukup lama loh ya, 90 menit loh itu, sebagian besar 4 mata gitu. Nah, maksud saya sebelum pertemuan itu, apakah kemudian berlanjut ke dalam pertemuan itu urusan metakomunikasi. Tapi kurang lebih begini, kalau Bu Mega melihat Pak Prabowo misalnya berteriak, hidup Jokowi gitu ya, misalnya nih Noel, itu Bu Mega perasaannya kira-kira gimana ya? Nah, itu saya membayangkan saja, walaupun di hari baik bulan baik, saya tentu harus punya persepsi yang baik juga gitu. Nah, ini tentu bisa juga menjadi bagian yang didiskusikan, tapi saya nggak tahu persis loh, misalnya mungkin ada kalimat-kalimat kapan misalnya Pak Prabowo bisa menjadi presiden selanjutnya yang lebih firm dengan dirinya. Tapi saya kalau berlanjut-lanjut begini, saya kan tidak sahih informasinya karena tidak ada di dalamnya. Ini seperti sebuah perenungan saya sendiri. Tapi balik lagi kepada yang tadi Diandra, saya rasa lepas dari niat-niat baik di panggung depan, tentu ada panggung-panggung belakang juga. Nah, sudah disampaikan oleh Ahmad Muzani ya, Bapak Bang Muzani, bahwa ini bahkan Bu Megawati mengatakan sekiranya perlu untuk kepentingan bangsa, PDI Perjuangan tidak apa-apa dalam tanda petik dimanfaatkan bersama, kurang lebih begitu ya Noel ya. Itu tadi kalimatnya Bang Muzani gitu. Dan sekali lagi, tapi kami tetap di luar pemerintahan, tidak ada dalam koalisi. Nah, ini sebagai pengimbang yang baik. Tetapi pada bagian lain, tentu saja saya juga menerawang bahwa dalam pertemuan itu ada juga pembicaraan tentang Kongres PDI Perjuangan. Entah siapa yang mulai ya, bisa saja Pak Prabowo yang mulai misalnya. Sesama negarawan, sesama pimpinan partai kan, ketua umum gitu ya. Bisa saja mulai dengan gimana Mbak persiapan Kongres misalnya. Atau sebaliknya, Bu Megawati yang berbicara, kami ini akan segera Kongres gitu. Nah, lebih jauh di dalamnya, itu yang saya katakan, saya punya penerawangan sendiri, tapi nggak sahih, karena saya tidak ada di situ. Cuma, politik itu ada panggung depan yang tadi pas sekali, silaturahmi, genuine, indah malah, dilengkapi dengan parsel buah itu, bahkan ada bibit tomat terbesar di Indonesia, katanya. Saya jadi ingin tahu tuh, kalau dulu nasi goreng, sekarang bibit tomat terbesar simbolnya gitu. Sehingga Bu Megawati meminta, bisa nggak dapat bibitnya untuk ditanam lagi? Maksud saya buah tomat terbesar. Pada bagian lain, ini juga ada panggung belakang, tentu saja bagaimana sama-sama menghadapi krisis yang tidak mudah ini. Bu Megawati punya pengalaman, tapi dalam waktu tidak terlalu lama juga ada Kongres PDI Perjuangan gitu ya, Pak Kapitra. Tentu saja ini juga adalah sesuatu yang harus terlaksana dengan baik bagi PDI Perjuangan di saat posisi
ini masih juga antara ada persimpangan lah. Saya melihat masih ada persimpangan Teuku Umar dengan persimpangan Solo. Baik, Bung Effendi, Pak Kodari, sebagai orang yang pernah dekat nih dengan Pak Prabowo dan juga dengan Pak Jokowi, Anda melihatnya seperti apa? Hubungan baik antara Prabowo dengan Jokowi bukan berarti kemudian hubungan Prabowo dengan Megawati jadi buruk gitu loh. Jadi nggak boleh ada dikotomi seperti itu. Jadi kalau ada dikotomi seperti itu, saya kira salah baca, salah duga, dan ya sekali lagi tidak paham tentang politik Indonesia, sekaligus tidak paham tentang Pak Prabowo begitu. Jadi saya melihat bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu baik, tetapi hubungan Prabowo dengan Megawati juga sangat-sangat baik ya, dan itu dibuktikan dengan adanya pertemuan kemarin antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Dan Ibu Mega pun juga hemat saya sudah sangat paham juga bagaimana sikap dan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi begitu. Jadi sebetulnya pertemuan tadi malam jangan hanya dibaca dari kacamata Pak Prabowo, tetapi juga dari kacamatanya Ibu Megawati. Kan it takes two to tango gitu. Nggak mungkin Ibu Mega aja yang mau ketemu dengan Pak Prabowo, dan sebaliknya tidak mungkin hanya Pak Prabowo saja yang mau ketemu dengan Ibu Mega begitu. Jadi kalaupun misalnya mau dicari penjelasan kenapa baru sekarang, ya selain momentum Lebaran ya mungkin juga ada variabel Donald Trump di sini. Baik. Di mana ya akhirnya harus terjadi konsolidasi. Konsolidasi Pak Prabowo itu jangankan ke dalam negeri, ke luar negeri juga dikejar gitu loh. Ya jangan sampai presiden atau pemimpin itu menjangkau keluar tetapi di dalamnya nggak dilakukan komunikasi. Saya kira ini paket komunikasi yang lengkap lah dari Pak Prabowo dalam menghadapi dinamika politik global yang katanya ini unprecedented ini. Katakanlah ini mungkin 80-100 tahun yang lalu baru sekarang ini ada perubahan dinamika politik ekonomi dan politik sebesar ini gitu. Baik, saya mau ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, ada yang bilang nih bahwa dari kubu Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini saling membutuhkan pertemuan ini. Khususnya PDIP ini menginginkan untuk mengamankan Kongres PDIP terhadap intervensi dari luar. Jadi mencegah adanya kriminalisasi lagi nih terhadap kader PDIP. Ini seperti apa tanggapannya? Nanti tahan dulu sebentar Pak, kita akan bahas usai jeda. The Prime Show akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami.